Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Kecaman Tuhan Yesus akan kota Korazin dan Betsaida bukanlah kecaman akan dosa-dosa kota tersebut, betapapun beratnya dosa mereka. Kecaman Tuhan Yesus ditujukan pada kedegilan hati mereka yang keras kepala dan tidak mau bertobat. Kita manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam sebuah keluarga atau komunitas, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, bangsa, dan warga dunia. Segala yang kita lakukan akan sedikit banyak mempunyai dampak sosial, baik positif maupun negatif. Pesan-pesan yang kita bagikan di media sosial misalnya mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi orang di ujung dunia lain yang melihatnya. Perbuatan baik kita menjadikan kerajaan surga, the city of God, lebih nyata di dunia. Tindakan yang buruk juga membuat dunia bagaikan neraka bagi sesama. Akumulasi tindakan negatif kita menjadi sampah dosa sosial, dosa bersama yang menumpuk dan membusuk dalam struktur politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Manusia suka saling menuduh. Ini salahnya dia, itu tanggung jawabnya pemerintah, ini dosanya gereja. Tetapi tidak banyak yang benar-benar mengakui bahwa dia juga menjadi bagian daripada kebobrokan masyarakat di mana dia tinggal. Paus Fransiskus berkata, "When no one is to blame, everyone is to blame." Kira-kira artinya, bila tidak ada yang bisa dipersalahkan, maka semuanya yang bersalah. Kehancuran kota kita, peradaban kita, disebabkan oleh kita sendiri. Pandemi corona sepertinya masih jauh dari titik terang. Vaksinasi yang dielu-elukan sebagai solusi akhir sepertinya tidak semanjur apa yang dijanji-janjikan karena semakin mewabahnya virus corona varian baru. Uang negara yang adalah uang rakyat sudah dicanangkan sebesar 35,1 triliun rupiah dalam APBN 2020 dan 13,92 triliun rupiah dalam APBN 2021 hanya untuk membeli dan menggandakan vaksin. Apakah pandemi corona ini akumulasi pandemi dosa? Saya tidak mau memberikan jawaban. Saya juga tidak punya hak. Jawabannya ada dalam permenungan kita masing-masing. Seberapa besar saya dan Anda ikut mengambil bagian dalam dosa sosial di dalam kepedihan kita menghadapi corona ini. Mari kita melihatnya dari kacamata 7 dosa pokok: kesombongan, ketamakan, kemarahan, iri hati, hawa nafsu, kerakusan, dan kemalasan. Apakah saya sudah jatuh dalam dosa kemalasan? Apakah kita menjadikan corona ini sebagai alasan untuk tidak menyelesaikan tanggung jawab kita, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, atau pendidikan anak cucu kita? Seringkah saya melemparkan semua tanggung jawab dan menyalahkan pemerintah atau instansi lainnya? Apakah saya acuh tak acuh atau jatuh dalam putus asa
ketakutan atau kekhawatiran yang meredupkan semangat hidup dan usaha yang konkret? Sudahkah saya proaktif dan menggunakan seluruh kekuatan, akal budi, dan niat hati untuk bersama-sama berjuang melawan pandemi ini? Apakah saya sudah jatuh dalam dosa kerakusan? Apakah saya menimbun stok makanan, minuman yang berlebihan sehingga orang lain tidak lagi kebagian? Apakah saya egois dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri? Apakah saya sudah jatuh dalam dosa hawa nafsu? Bagaimana kehidupan rohani saya? Apakah di masa pandemi ini saya lebih mendekatkan diri pada Tuhan? Ataukah saya malah mencari hal-hal yang memuaskan kedagingan diri saya? Apakah saya sudah jatuh dalam dosa iri hati? Ataukah saya penuh dengan kecurigaan dan berpikiran negatif selalu terhadap orang lain, pemerintah, gereja, dan orang-orang di sekitar saya? Apakah saya sudah jatuh dalam dosa kemarahan? Apakah hari-hari saya dipenuhi dengan kemarahan yang berlebihan? Apakah saya menjadi tidak sabar akan kondisi corona yang tidak kunjung selesai? Apakah saya masih merasakan sukacita dan bersyukur kepada Tuhan? Apakah saya jatuh dalam dosa ketamakan? Apakah saya mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain? Apakah saya jatuh dalam dosa kesombongan? Apakah kita hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri? Apakah kita gagal mengandalkan Tuhan? Apakah kita mau bertobat dan mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan-Nya? Tuhan Yesus tidak mengecam dosa-dosa dari kota-kota tersebut, tetapi Dia mengecam ketidakpekaan mereka akan dosa-dosa mereka dan ketinggian hati mereka yang tidak juga mau bertobat. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita sungguh mau bertobat? Atau siapkah kita kalau nanti di akhirat saat Tuhan menuntut pertanggungjawaban atas segala dosa dan kesalahan kita? Pandemi corona ini belum ada 2 tahun lamanya, dan sudah terlalu banyak korban yang menderita, bahkan meninggal dunia. Tuhan Yesus hidup selama 33 tahun di tengah pandemi dosa manusia. Tetapi Ia memberikan nyawanya dan menderita di kayu salib agar kita bisa menerima pengampunannya. Maukah kita bertobat? Atau sia-siakah cinta dan pengorbanannya bagi kita semua?